wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah agar nikmat ini bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar setiap nikmat yang kita rasakan hari ini menjadi penegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi fasilitas terbaik untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang dinilai oleh Allah di diri kita ini adalah ketakwaannya, bukan aksesoris dunianya, tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita kecuali dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi poin ini harus kita pegangi, bahwa setiap waktu kita harus meningkatkan ketakwaan kita. Makanya sering dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi sedang menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Jadi kita berharap betul nih, Bapak semuanya, kita berharap betul mudah-mudahan seluruh nikmat yang kita rasakan ini benar-benar kita bisa konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari ini dengan hari kemarin sama saja sudah rugi, apalagi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Artinya kita orang sudah ngaji pasti harus ada peningkatan. Pasti harus ada peningkatan di dalam puzzle-puzzle kehidupan kita. Entah di sisi yang mana. Di sisi pandangan mata kita sudah lebih baik, di sisi pendengaran kita sudah lebih baik. Banyak perbaikan dalam diri kita itu, dan tidak akan selesai sampai kita mati. Perbaikan di diri kita itu nggak akan selesai sampai kita meninggal. Perbaikan di perbuatan tangan kita, apalagi perbuatan di lintasan hati kita. Karena kita sudah sama-sama bahas ini ketika membahas tentang hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata-kata a'malu di situ meliputi perkataan, perbuatan, dan lintasan hati. Maka orang yang mensyukuri nikmat Allah itu selalu menjadikan setiap nikmatnya itu untuk mengoreksi bagian itu. Apakah perbuatan saya sudah meningkat atau terkategori sebagai orang yang bertakwa, ataukah belum? Kemudian apakah lintasan hati kita termasuk yang selalu dalam kondisi mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya justru kita kehilangan banyak waktu untuk hal-hal yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kita memohon kepada Allah agar setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita itu betul-betul terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kita sudah sampai kepada tidaklah membenci kematian kecuali salah satu dari dua orang ini. Tidaklah membenci kematian kecuali salah satu dari orang ini, dua golongan ini. Yang pertama, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Itu memang orang yang pasti akan membenci kematian. Tidaklah membenci kematian kecuali salah satu dari dua orang ini. Mas. Jadi menurutnya tiada kehidupan dan kenikmatan kecuali di dunia ini. Sebagaimana Allah menerangkan karakter mereka di dalam firman-Nya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-96 yang sudah dibacakan oleh panjenengan kemarin, Mas Jono yang baca wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanati wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling serakah terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih serakah lagi dari orang-orang musyrik.
Kita tahu ya, penduduk neraka jahanam itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka sebagian itu sebenarnya merasakan ya dunia saja hidup itu, nggak yakin amat bahwa akhirat itu ada, bahwa akan ada balasan itu. Maka orang seperti itu ya benci banget kematian, pengennya ya nikmat terus, pokoknya hidup di dunia terus, maksudnya itu mendapatkan kenikmatan terus. Iya, kalau kebetulan nikmat yang diperoleh di dunia. Bukankah orang-orang kafir juga banyak yang miskin, ya enggak jaminan mereka jadi kaya raya di dunia kan? Terus ini tadi wong kafir terus jadi sugih kan ya ora. Tapi kalau misalnya mereka kebetulan diberi kelonggaran, tambah ingin panjang hidupnya gitu. Padahal dikatakan tidaklah bertambah umur mereka kecuali hanya menambah keburukan mereka sendiri. Kemudian kedua, orang yang beriman kepada hari akhirat akan tetapi ia sangat takut akan dosa-dosanya. Jadi ini jadi perlu tahu ya. Jadi kalau jenengan kok wedi banget mati, itu biasanya jenengan masih merasa sebagai pelaku dosa-dosa. Nanti ini rentetannya bagus banget nih tentang ayat ini. Jadi orang yang takut atau benci kematian secara asal bagi orang-orang yang mengimani, berarti kita orang Islam, kita kan beriman kepada hari akhir. Nah, yang namanya rukun iman ada 6 ya. Antu'mina billahi, kemudian wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Ya kan, di situ ada percaya kepada hari akhir. Berarti kita. Ini, yang kedua itu kita sebenarnya. Tapi dia sangat takut karena dia masih meliput dirinya dengan dosa-dosa. Maka orang ini benci banget kematian, takut, setidaknya takut. Bisa jadi ini kebanyakan kita, bisa jadi. Ya enggak? Ya enggak sih? Sepertinya begitu sepertinya. Nah, orang ini menjadi takut sekali menghadapi kematian karena banyaknya dosa-dosa yang meliputi. Makanya dikatakan tidaklah orang membenci kematian kecuali memang dia adalah pelaku dosa. Makanya nanti lanjutannya, orang yang sudah rindu kematian memang orang yang secara asal sudah siap menghadapi kematian. Nah, ini maksudnya bagaimana? Karena kita tahu bahwa orang yang membenci kematian adalah orang-orang yang melakukan dosa, maka coba jangan perhatikan betul ini. Ini bagian yang urgent. Maka kalau jenengan melakukan sebuah tindakan, bentuknya memandangkah, bentuknya mendengarkah, bentuknya lintasan hatinya kah, kalau perbuatan itu berpotensi mengundang jenengan jadi benci kematian, jangan dilakukan. Paham nggak maksudnya? Karena itu berarti dosa itu. Ingat sekali lagi, tidaklah orang membenci kematian kecuali dia pelaku dosa-dosa. Maka kalau jenengan terlintas untuk melakukan sesuatu, kok sesuatu itu mengundang kebencian jenengan terhadap kematian, hindari, karena itu dosa. Paham nggak? Jenengan mau berbuat zina, dengan berbuat zina maka jenengan jadi takut mati kan? Iya nggak? Lagi zina mati loh, bisa nggak itu terjadi? Kan bisa terjadi. Wah, ciloko mbok siapapun orang, meskipun orang berandalan, saya yakin, tetap meyakini bahwa nek lagi zina mati ki elek, ya enggak? Ya enggak? Bahkan mungkin akan disumpah serapaya, syukur lagi zina mati. Ya enggak? Ini wong umum itu yang wong umum, apalagi orang-orang yang beriman. Atau lagi sesuatu yang mungkin terlihat ringan, perbuatan dosa ringan, mati. Kita benci dengan kondisi, hindari yang seperti itu. Kita menghindari betul sebab-sebab kebencian terhadap kematian karena karena suatu perbuatan yang kita lakukan. Nah, ini penting. Ini diantara dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke-94 yang kemarin sudah dibacakan. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaw
fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa akhirat itu milik kami, di sisi Allah itu milik kami, enggak untuk kalian. Maka Rasulullah katakan kepada mereka, mintalah mati kalau begitu. Nek kue yakin tenan bahwa akhirat itu milik kalian, maka mintalah mati sekarang, kata Allah. Dan dikatakan oleh Allah bahwa enggak mungkin mereka mau mati, karena mereka itu sadar, mereka itu berbuat dosa-dosa, sebenarnya mereka itu sadar. Jadi orang berbuat dosa sebenarnya sadar sepenuhnya, sadar. Jangan dikira nggak sadar, sadar orang berbuat dosa itu. Kita saja berbuat dosa sadar kan sebenarnya, dan sadar akan resikonya. Maka konsekuensi atas orang yang berbuat dosa mesti wedi orang mati, mesti jelek hari kematian, mesti benci dengan kematian. Karena secara asal sebenarnya seperti itu sadar. Mbok jenengan takon orang-orang yang ketok pecicilan ditanya tentang, dia takut tetap yang namanya menghadapi kematian dengan membawa dosa-dosa. Hati kecil, setidaknya hati kecilnya. Kalau misalnya aku ora wedi, tetap wedi hasilnya. Ya buktinya yang saya ceritakan dengan Freddy Budiman yang kayak gitu aja takut itu, ya kan? Yang deretan panjang kehidupannya, kok wong kendelmen gitu kan? Yang ini begitu tahu mau dieksekusi ya berubah total itu. Ya. Maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Al-Baqarah 94. Ya. Jadi kalau memang kalian merasa akhirat itu baik, buat kalian mati aja sekarang, ngapain gitu, nunggu-nunggu lama, lebih baik itu akhirat, gitu maksudnya tuh, paham nggak? Gitu. Kita bahasanya panjang ya, bukan hanya di dalil ini saja, karena nanti kita secara asal nggak boleh minta mati, kita akan bahas ya. Jadi kematian merupakan pintu dari pintu-pintu surga ya. Pintu inilah yang mengantarkan menuju surga. Jika tidak ada kematian maka tidak ada surga ya. Karena itu Allah memberikan surga kepada manusia dengan berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk ayat ke-2, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi di sini disebutkan Allah menyebut kematian lebih dahulu daripada hidup sebagai peringatan bahwa kematian ini akan mengantarkan kepada kehidupan yang sejati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Disebutkan dialah Allah yang menciptakan kematian, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini disebutkan kematian dulu disebutkan, karena untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, sekarang kan hidup sementara. Untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya kita harus melewati kematian dulu. Tapi kita ingat ya, kita tuh di sini berbekal. Ini saya kadang-kadang suka longso gitu kalau membahas bab-bab seperti ini, karena disinilah kita waktu beramal, di dunia lah waktu beramal. Jadi nggak ada orang muslim istilahnya kok di dunia itu istirahat itu nggak ada rumus buat kita. Demi Allah, kalau yang sudah paham itu di dunia itu nggak ada rumus kok, leha-leha santai-santai, bukan waktunya. Hari ini, nanti akan sampai hadisnya, hari ini adalah hari beramal tanpa hisab. Di sana nanti hari hisab tanpa amal. Pahami maksudnya gitu? Hari ini apa di dunia? Hari beramal tanpa hisab. Radetung jenengan saya. Memang jenengan zina sekarang dihitung sekarang? Enggak kan? Jenengan nipu orang sekarang dihitung sekarang? Enggak dihisab sekarang. Nah, silahkan. Ingatlah, hari ini di dunia adalah hari beramal, bukan hari hisab. Nanti ketika sudah ada kematian, tinggal hari hisab, tidak ada amal, nggak ada perbaikan di sana. Bayangin coba, kita tuh akan sampai pada hari itu loh, Bapak-Bapak, sadar sepenuhnya. Kita itu akan sampai pada hari di mana adanya cuma hisab, dihitung, nggak ada lagi amal. Coba kalau sudah tahu seperti ini, betapa sempitnya waktu kita hari ini kalau nggak digunakan untuk beribadah kepada Allah, iya nggak? Subhanallah. Hari beramal, hari ini waktu beramal, bukan untuk leha-leha, nggak ada waktu untuk leha-leha hari ini. Bagi orang muslim itu memang nggak ada istirahat sampai sekarang, nggak ada. Imam Ahmad ditanya kapan istirahatnya ya Imam? Ketika kakimu sudah diletakkan di surga, itulah istirahat kita. Sekarang belum istirahat sekarang.
Jadi punya harta untuk fisabilillah, punya tenaga untuk fisabilillah, punya kemampuan berpikir untuk fisabilillah. Begitu, untuk di jalan Allah terus menerus, bukan untuk yang lain. Kalau ada orang diberi kekayaan kemudian dia menikmati kekayaannya berlebihan, itu keliru, pasti keliru. Karena Allah berkehendak dengan uangnya itu untuk beramal soleh sesungguhnya, yang nanti akan dihisap, diperhitungkan. Kebayang nggak kita dititipi uang banyak kemudian dihisapnya susah? Harta itu hisapnya paling berat loh, dari dan ke kan. Kalau yang lain kan tidak. Harta itu dari mananya ditanya, ke mananya ditanya, dan godaan kemana, godaan dari mananya sudah susah. Jangan orang-orang mengatakan alah golek sing haram we angel kok sing halal kan gitu. Jadi dari mananya pun sudah susah. Belum nanti kalau sudah dapat kemananya. Awal manusia itu secara asal, jangan perlu tahu. Mungkin kita sekarang masih miskin, mungkin mengatakan wah nanti kalau saya kaya boleh. Tapi begitu nanti kaya belum tentu. Kalau bukan karena rahmat Allah berubah orientasi. Eman dia mau fisabilillah itu. Sebenarnya menyaksikan seperti ini banyak sekali. Orang-orang yang diberi kekayaan tapi kekayaannya benar-benar nggak bermanfaat. Padahal apa? Hari ini tuh hari beramal, bukan hari hisab, nggak dihitung hari ini betul. Tapi nanti akan ada masanya harinya hari hisab, tidak ada amal. Dari sini kita akan punya energi yang besar banget untuk terus sadidu, terus berusaha benar, sholat benar, beramal benar, menggunakan seluruh yang nempel di kita dengan cara yang benar. Makanya sungguh sangat menyedihkan kalau ada orang hidup bermewah-mewah, subhanallah, sementara mungkin tetangganya masih kesulitan. Ini keliru besar ini. Sebenarnya Allah berkehendak dengan kekayaannya banyak orang yang tertolong lewat dia, yang dengan itulah dia menjadi penduduk surga, kan gitu harusnya. Iya enggak? Seandainya mereka ngaji, saya kadang-kadang nggak ngaji. Kadang-kadang orang diberi kekayaan, diberi kedudukan itu nggak mau ngaji malahan. Iya nggak sih? Alah ngaji ngopo gitu. Subhanallah. Bismillah. Jadi sekali lagi, Quran surah Al-Baqarah 96 memberikan kabar kepada kita bahwa orang yang benci kematian, orang yang tidak menganggap adanya akhirat dengan sempurna. Yang kedua, orang yang benci kematian adalah orang yang sadar akan akhirat tetapi dia pelaku dosa. Karena dia pelaku dosa, ia otomatis dibalik jeleh halih mati. Makanya sekali lagi berarti dalam bahasa matematikanya modus ponennya otomatis nek ngono, berarti segala sesuatu yang mengundang kita benci kematian itulah dosa. Makanya kalau jenengan mau melakukan sesuatu kok rasa-rasanya iki jadi jeleh mati, saya yakin itu dosa dan itu dihindari. Kemudian sekali lagi Allah menyebut kematian dulu sebelum kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, didahulukan kematian. Ini ada maksudnya, bahwa kita itu akan mati dulu untuk hidup yang sesungguhnya. Itu hidup yang sesungguhnya. Allah juga berfirman di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat ke-26-28. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manalah yang didustakan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali? Bayangin, mengapa engkau menutup keyakinan gitu? Kafar itu kan menutup, tidak yakin, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tadinya engkau mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan dan akan dihidupkan kembali. Jadi dari pembahasan ini, subpembahasan ini kita tahu bahwa kematian itu, keberadaan kematian itu memang sarana menuju ke kebahagiaan bagi yang baik amalnya. Ya, makanya Rasulullah bersabda dalam satu hadis, kematian itu istirahat bagi, ada baginya. Kematian itu istirahat bagi yang diampuni dosa-dosanya. Kematian itu istirahat bagi yang bagus amal solehnya. Kalau enggak, bukan istirahat, kesibukan yang sangat mengerikan.
Jadi kematian itu bisa menjadi pembuka istirahat buat kita, seterusnya istirahat. Karena tinggal menikmati. Tapi sebaliknya kematian bisa menjadi kesibukan yang tidak ada batasnya. Coba kalau kita sudah tahu seperti ini, eman-eman enggak dengan harta kita untuk berjuang di jalan Allah? Enggak bakal eman-eman. Enggak bakal eman-eman. Eman-eman dengan tenaga kita untuk enggak bakal eman-eman. Saya itu kemarin sore di WA, Assalamualaikum Ustadz, saya takmir masjid At-Taufik di sebuah tempat. Saya nggak cek dulu tempatnya. Saya jadwalkan Ustadz nanti hari Ahad besok ini tanggal 22 ba'da asar gitu Ustadz. Saya biasa saja kalau begitu ini langsung aja. Siap, insya Allah semoga Allah mudahkan. Saya cek Google Map-nya, jauh banget ternyata. Di daerah mana itu? Pokoknya Sleman Adoh lah, boys. Perjalanan kita ya sekitar 30 menit. Jauh juga ternyata nih, Masya Allah. Tapi karena punya energi tadi, nah ini kesempatan beramal yang jauh gitu kan. Saya tanya sama beliau, jenengan tentang saya dapat kontak saya dari mana? Dari kajian di PT NASA. Kemarin saya sempat ceritakan jenengan, kan saya sempat ngaji di PT NASA itu. Jauh-jauh semua, makanya saya harus menyiapkan motor nih kayaknya Pak. Karena jauh banget. Subhanallah. Nah, tapi kenapa saya mau energi seperti ini? Memang sekarang waktunya untuk beramal, bukan waktunya untuk leha-leha. Istri saya begitu tahu, berangkat ya, gitu. Bukannya waduh dulu berangkat ya, gitu, langsung gitu. Nggak ada istilah tawar menawar, enggak, berangkat pokoknya, gitu. Masya Allah. Jadi ini dari keadaan yang barusan saya sampaikan, maka para nabi dan orang-orang bijak tidak pernah merasa takut kepadanya. Jadi para nabi dan orang-orang yang bijaksana, orang soleh itu tidak pernah merasa khawatir dengan kematian. Kenapa? Ya udah siap kok sebenarnya. Minta enggak, tapi kan sudah siap. Iya enggak? Jadi enggak khawatir. Yang khawatir kan pelaku dosa. Iya enggak? Jadi dengan masih kurang bekal, pelaku dosa, sholat isi berantakan, sedekah seadanya, ayo udilah mati gitu. Tapi para nabi yang sudah betul-betul sedemikian gelombang kebaikannya, ya nggak takut lah gitu. Malah berharap sebenarnya gitu. Meskipun yang terbaik adalah yang menyerahkan urusannya kepada Allah, gitu. Sudah saya bahas kemarin gitu. Bahwa ya tentang masalah kematian yang paling baik adalah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita boleh berharap kematian, nanti kita bahas. Ketika sudah sakarat sudah mendekati sakarat, kita memang bisa berharap kematian. Dibolehkan berharap kematian waktu itu. Demi Allah, saya tidak pernah merasa khawatir apakah saya menemui kematian atau kematian yang menemui diriku. Ini bahasa yang indah banget nih. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran 158, dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Nah, itu pembahasan tentang dua golongan orang yang membenci kematian. Kemudian yang berikutnya, makruh mengharap kematian lantaran banyaknya cobaan. Jadi perhatikan ini. Iya mau sok bunuh diri nih loh. Suara kuat. Makruh mengharap kematian saja hukumnya makruh. Kalau disebabkan karena banyaknya cobaan, sakit orang mari-mari, miskin dan sak miskinnya, cobaan, atau ditawan musuh, disiksa. Ora kuat aku, ora kuat bisa, mending aku mati, aku minta mati sekarang gitu. Itu hukumnya makruh, terlarang ya. Jadi makruh bagi orang beriman mengharap kematian tatkala mengalami cobaan yang sangat berat, kecuali kalau ia takut terjadi fitnah atas agamanya. Dibolehkan seseorang meminta kematian jikalau yang terjadi berikutnya menjadi fitnah buat agamanya. Jadi nek goro-goro orang mati dadi engko dadi kafir, dadi ora salat. Misalnya jenengan hidup di sebuah wilayah yang ternyata pemimpinnya tiba-tiba mengharuskan jenengan jadi kafir. Nek ora dadi kafir kowe begini dan begitu misalnya. Maka berharap kematian waktu itu termasuk dibolehkan.
Tapi secara umum kalau cuma karena cobaan dunia, sakit, yang saya ceritakan dengan yang di Klaten itu kemarin mertuanya temannya kakak saya itu subhanallah sudah daftar haji loh, berangkat bulan depannya loh ini 1,5 bulan menjelang haji loh, gantung diri subhanallah. Bayangkan saya diceritain itu subhanallah, memang betul kita tuh harus beriman kepada Allah sungguh-sungguh. Orang secara finansial sukses ini, pensiunan, kedudukannya baik, suami istri, dia punya rumah 3 kalau nggak salah di situ tuh, 3 satu dari 3 baju Sugito nih di perumahan, tapi dia beli untuk anaknya 1, anaknya itu pegawai bank, kemudian untuk istrinya dan dia rumah utamanya, kemudian ada rumah kecil lagi 1 sampingnya itu untuk istirahat, katanya untuk leyeh-leyeh. Ternyata leyeh-leyeh nganti mati. Ketemunya gantung diri itu di rumah kecil itu. Subhanallah. Apa penyebabnya? Sakit yang sangat lama. Sakit, dia sakit lama, sudah bertahun-tahun. Nah ini nggak boleh ternyata. Mengharap kematian karena cobaan dunia saja nggak boleh, apalagi bunuh diri karena sakitnya, nggak boleh, bukan alasan. Dan ini di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kan, ketika orang yang dianggap sangat hebat, kemudian Rasulullah katakan si fulan penduduk neraka jahanam. Sahabat-sahabat yang lain pada bingung, kenapa? Bagaimana mungkin orang yang kalau perang di depan sendiri membunuh banyak musuh kok katanya penduduk neraka jahanam? Ternyata nggak kuat terhadap cobaan atas sakitnya kena panah. Banyaknya panah yang nempel, tapi belum mati. Akhirnya dia melakukan apa? Bunuh diri. Harakiri kalau orang Jepang bilang. Set. Makanya disaksikan orang ini penduduk neraka jahanam. Jadi apapun cobaan hidup kita di dunia, kita nggak boleh berharap kematian, apalagi kok bunuh diri. Dan belakangan banyak terjadi di Indonesia kayak gini nih. Masih muda-muda wis lompat sewa gedung. Sudah banyak terjadi. Ya termasuk kemarin saya ceritakan kenjenengan di tempat saya itu 1,5 kilo dari tempat tinggal saya itu dekat masjid loh itu. Baru nikah 1 bulan gantung diri loh. Yang cowok yang gantung diri. Itu subhanallah. Nah ini cobaan apapun sebenarnya nggak boleh mengantarkan kita pada pemikiran untuk minta mati kepada Allah SWT. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwanya Rasulullah bersabda, janganlah kalian mengharap kematian jika dia seorang yang baik. Janganlah dia mengharap kematian jika dia orang yang baik. Semoga saja dia dapat menambah kebaikannya, dan kalau dia orang yang jelek, semoga saja masih ada waktu bertobat. Paham maksudnya? Kata Rasulullah, la yatamanna yanna ahadakumul maut, jangan sekali-kali di antara kalian meminta kematian. Imma muhsinan fala'allahu ayasdada khairan. Jikalau dia orang baik, mudah-mudahan tambahan waktunya bertambah kebaikan. Wa ima musian fala'allahu an yastatib. Kalau ternyata dia an yastatib, berarti kalau dia ternyata orang jelek, yo isi ono waktu nggo bertobat. Paham ya? Makanya dua-duanya nggak boleh minta mati sebenarnya. Dua-duanya nggak boleh minta mati. Nek wong apik mudah-mudahan tambah apike, nek wong elek mudah-mudahan ono waktu untuk tobat. Jadi secara asal begitu, secara asal begitu. Secara asal begitu. Saya tuh ngeri loh bahas-bahas kayak gini nih. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengharap kematian dan janganlah berdoa dengannya sebelum ia mendatanginya. Jadi intinya persoalan kematian itu jangan diminta disegerakan, jangan. Apalagi kok bunuh diri, ya lebih parah lagi. Kemudian dari Anas bin Malik, janganlah salah seorang di antara kalian mengharap kematian lantaran bahaya yang menimpanya. Namun, ini ada namun, ini ada perkecualian. Namun, jikalau harus melakukan mengharap kematian, jikalau harus melakukan, maka berdoalah. Ini doanya ya. Jadi jenengan boleh meminta
kematian. Kalau harus, ini kalau harus kan hukum asalnya jangan toh. Kalau harus, maka doanya Allahumma ahyini ma kanatil hayyata khairon li. Kemudian watawaffani idza kanatil wafatu khairon li. Ya Allah, hidupkanlah saya jika kehidupan lebih baik bagiku, dan matikanlah saya jika kematian lebih baik bagiku. Itu nek jenengan kepeksa gitu. Sudah sedemikian gitu, sedemikian, maka yang dibolehkan hanya sebatas itu. Ya Allah, kalau memang kebaikan, kalau memang kehidupan baik buatku, maka hidupkanlah aku. Tapi kalau kematian adalah baik buatku, maka matikan aku. Ini kan lebih adil. Artinya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Ini riwayat Anas bin Malik. Tetapi ada catatan, jangan perlu pegangi. Maksud kebaikan dan keburukan di sini itu apa? Terkait dengan fitnah agama maksudnya. Kembali ke yang tadi. Nek uripku dadi agamaku terfitnah, wong wis apik men nih, soleh nih. Kemudian menemukan sebuah keadaan yang berpotensi dia terfitnah agamanya. Itu maksudnya doa itu ke situ. Bukan persoalan kita lagi sakit banget, kita lagi susah banget, kita lagi miskin banget, bukan itu. Ini makanya sekali lagi orang mukmin itu persoalan di sana, kehidupan setelah kematian. Sebagaimana kita sudah bahas nih, kita boleh meminta kekayaan jika dan hanya jika double nih. Kita boleh meminta kekayaan sebagaimana yang dimiliki oleh orang lain yang kaya raya, jika dan hanya jika pertambahan harta itu membuat kita punya kedudukan lebih tinggi di yaumil akhir. Kalau cuma untuk kedudukan di dunia enggak perlu. Jadi akan ditambah pertanyaannya, dari mana untuk apa, dari mana untuk apanya itu lebih banyak. Paham ya? Jadi kalau jenengan minta kaya harus diikuti, ya Allah mohon dengan itu kekayaan itu membuat saya punya kedudukan di surga. Berarti kebutuhan jenengan tetap sedikit. Yang sering terjadi persoalannya orang bertambah kekayaannya, bertambah pula gaya hidupnya, itu yang terjadi. Iya enggak sih? Iya enggak? Jadi kan sering melihat kata-kata wong sugi anyaran, orang kaya baru, OKB, ya enggak? Tiba-tiba terus wis tuku-tuku sing ora perlu ini, serah karu-karuan, ya enggak? Jadi menjadi kaya bukan menambah kedudukannya di akhirat, menjadi kaya iya mungkin kedudukan di dunia bertambah, dia mobil, punya rumah bagus gitu. Mungkin orang kan gitu. Ya enggak sih? Saya pernah diingatkan dulu oleh seorang, nek kue miskin rande konco, nek kue sugih nanti sing dudu sedulur aku sedulur. Ya enggak? Sebenarnya itu peluang buat kita itu. Kalau kita sudah ngaji, nek kue dadi sugih, ora apa-apa wong doa aku sedulur, memang kesempatan kita untuk berbuat sebenarnya. Tapi ajaran ini membuat kebalik otaknya orang. Oh, wis dadi pelit malahan. Alah kira aku sugih wae kowe aku sedulur. Nek aku miskin ya lunga kabeh. Ah, ini faktanya memang begitu. Ya. Baguslah kalau kita kaya banyak orang yang aku jadi sedulur. Iya kan? Baguslah kesempatan kita untuk mengalokasikan dengan cara yang baik gitu. Nah ini yang sering terjadi nggak begitu. Banyak yang diberi kekayaan, diberi tenaga, diberi sehat, wis bublar karu-karuan. Sedang agak sakit dia meronta-ronta ingin sehat untuk bisa beribadah, begitu sehat lali dalan yang masjid. Ini benar sering terjadi. Nih dalan yang kafe lancar. Waktu belum kaya dia bercita-cita ingin menjadi orang yang dermawan. Begitu dia kaya raya, sing dikeringani dolan yang ini, dolan yang ini, dolan yang ini, dolan ini. Jadi kan lihat enggak? Bahkan hadiah atau reward untuk orang-orang yang berprestasi itu mana jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke Jepang, ya nggak sih? Saya dulu pernah hidup di dunia yang seperti itu, di network itu seperti itu, atau di dunia insuran itu seperti itu, ya nggak? Yang pernah mengalami di dunia saya pernah mengalami seperti itu. Ya kan, reward mobil yang bagus, ya kan? Nggak ada kok reward jadi bertakwa. Ya sekarang sudah dijual juga reward umroh, mending lah, gitu. Mending.
Dan itu laku. Buktinya laku kan? Berarti masih banyak orang yang suka dengan seperti itu. Jenengan yang sudah ngaji masih suka nggak? Jenengan pengen nggak sih punya uang? Saya mau ke Korea. Ada nggak cerita seperti itu? Kalau iya, ngajinya belum berhasil, yakin. Kalau masih begitu, ngaji kita belum berhasil. Kalau jenengan masih punya cita-cita, kalau saya punya uang, saya pengen ke Jepang, dolan gitu. Itu ngaji kita belum berhasil. Jadi kalau jenengan sudah, nanti kalau saya punya uang, saya pengen tolongin si fulan, tolongin si fulan, itu berhasil itu. Berarti kemananya sudah benar jenengan. Dari mananya insya Allah mudah-mudahan sudah benar, kemananya pun harus benar. Kalau kemananya ke Jepang, membuang uang ke Jepang, subhanallah, itu nanti hisabnya besar. Itu terkait dengan hukum perjalanan kan. Di antara perjalanan yang diharamkan adalah perjalanan ke negeri kafir. Itu termasuk yang haram sebenarnya. Kalau bukan karena keperluan, jenengan sih mau jauh-jauh ke Eropa, ngapain kalau bukan karena keperluan? Jenengan akan menemukan budaya baru, jangan kok ke Eropa, ke dekat kita aja di sinilah, di salah satu tempat di Indonesia, di pulau bla 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 bla. Katanya ada sumur-sumur di pinggir pantai. Bahasanya begitu dulu waktu masih muda ini. Iya nggak? Itu singkatannya katanya ya. Nah itu. Subhanallah. Saya dulu nggak mudeng. Saya beneran nggak mudeng dulu ketika ditanya sumber. Oh maksudnya itu tuh ya, subhanallah. Untung aku rata rono. Mas Afwan punya uang. Saya cita-cita mau ke Bali gitu. Ngapain gitu? Coba. Ngapain Mas Afwan? Jangan sampai Mas Afwan. Mandi. Itu. Saya punya uang, saya mau tolongin anak yatim, tolongin penghafal Quran. Oh, itu baru betul itu. Itu baru betul. Bikin program 1-2 orang bisa belajar Quran, kan keren seperti itu. Iya enggak? Saya punya uang alokasi, saya pengen tuh anaknya si fulan sampai jadi Qurannya bisa. Itu baru top itu, bayangin. Al-Fatihah yang dia baca ngaruh ke kita terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Bayangin. Coba kita bikin anak bisa baca Quran dengan baik dan benar. Itu ngaruhnya tuh sepanjang hayat. Bayangin, kita sudah mati, dia kirim pahala buat kita. Bayangin. Gitu. Kalau sudah seperti Pak Supri yang sepuh ya tadi, Pak Supri saya koreksinya kayak gitu aja Pak Supri. Nah, jangan cuma dengerin aja, syekh gitu. Karena kalau saya ceritakan ke jenengan ini ikfa, ini idhar, ini mat arid li sukunya kan bingung. Gitu ya. Penting cari. Tapi harus belajar Pak Supri. Harus Pak Supri. Karena jangan berani di depan itu. Berani di depan itu beresiko Pak Supri. Gitu. Resikonya besar ya. Jadi minimal surat-surat pendek itu clear gitu. Jadi hadis ini menerangkan bahwa siapa yang menyalahi larangan ini, maksudnya barang siapa yang meminta kematian tanpa terkait dengan urusan agama, maka dihukumi terlarang. Jadi sekali lagi dibolehkan berdoa kayak tadi ini, Allahumma ya Allah ahyini, hidupkan aku, makanatil hayata khairun li, jikalau kehidupan baik buat saya, dan dikatakan wa tawaffani idza khanatil wafatu khairun li, dan matikan saya jikalau kematian baik buat saya. Itu terkait dengan kebaikan dan keburukan agama, bukan terkait dengan kebaikan dan keburukan dunia panjenengan, bukan karena alasan aduh aku lorot terus ya Allah mbok aku mati wae, nggak boleh yang seperti itu. Tapi kalau dengan terancam jadi kafir, terancam menjadi tidak bisa sholat dan sebagainya setelah ini, maka jangan boleh mintanya pun cuma kayak gitu, cuma kayak gitu. Dan itu adalah riwayat dari Anas bin Malik. Kemudian yang berikutnya, keinginan untuk mati itu terjadi karena beberapa hal. Wong duwe pengen mati niku karena beberapa hal. Nah ini kita bahas sedikit nih. Yang pertama, orang ingin meninggal karena bahaya dunia yang menimpa seorang hamba. Dalam kondisi seperti ini hukumnya tidak boleh. Saya ulang lagi. Biasanya wong pengen mati itu karena ya itu tadi tekanan sedemikian dasar urip angel, miskin gitu, susah, pol-polan susah,
Dalam kondisi seperti itu pun kita nggak boleh minta kematian. Nggak boleh minta kematian seperti itu. Sakit orang mari-mari, dan ini sering terjadi. Kan saya dengar orang meninggal gantung diri gara-gara sakit orang mari-mari, itu sering loh, itu sering banget. Mungkin dia nggak kuat dengan penderitaannya, loromen nih orang mati gitu. Sakit seperti tersayat-sayat tapi nggak mati-mati. Orang nggak kuat, akhirnya bunuh diri. Nah, di sini dikatakan gini, segi kemakruhannya bahwa orang yang menginginkan kematian karena bahaya yang menimpanya atau karena keinginannya segera terlepas dari bahaya pada dirinya. Kenapa makruh? Kenapa terlarang? Coba jangan ini perhatikan gini. Ini bagian penting ini. Ngopo-ngopone kok ora entuk njaluk mati disebabkan karena bahaya yang menimpa dia dalam hal masalah dunia, apa penderitaan yang menimpa dia. Kenapa nggak boleh? Karena dia itu nggak tahu sebenarnya bahwa ketika dia berlepas diri dari apa yang menurut dia berat, orang ngerti nang kuburan ki ojo luwih abot. Paham ya? Paham. Mengapa nggak boleh? Karena bisa jadi penderitaanmu sakit itu yang kayak di saat itu dibandingkan nanti penderitaanmu di kuburan lebih berat, bisa jadi yang di kuburan itu. Maka jangan minta, karena itu horor, sesuatu yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Apakah yakin kamu dengan lepasmu sekarang kemudian kamu akan menjadi lebih baik di kuburan? Lebih baik tidak sakitnya, lebih baik penderitaannya berkurang? Kita nggak tahu. Maka dihukumi tidak boleh. Nggak boleh sama sekali. Jadi sisi makruhnya, sisi tidak bolehnya di situ itu. Kowe yakin po, engko nek terus bunuh diri kuwi terus sakitmu hilang? Nggak ada jaminan sama sekali. Sing ngono malah lebih rekoso. Itu. Kalau dia bunuh diri kan lebih rekoso nanti. Orang bunuh diri itu dihukum selama-lamanya dengan cara apa? Dengan cara dia bunuh diri. Subhanallah. Orang menabrakkan diri ke kereta api nanti di sana seperti itu keadaannya setiap waktu. Bayangin. Apa yang enggak menyakitkan sepanjang waktu, itu yang namanya hum fiha khalidun. Maka sekali lagi, hari ini adanya apa? Amal, tidak ada hisab. Nanti ada hari di mana adanya hisab, nggak ada amal. Jadi sekali lagi dari sini kita tahu sekarang bukan waktu istirahat bukan buat kita, bukan di dunia itu sama sekali bukan waktu istirahat buat kita, bukan waktu leha-leha. Waktu-waktu harus epet-epetan amal soleh. Jadi kan sudah ngaji loh ini. Sebagian sudah ngaji di Miftahul tentang sholat sunnah. Isi kurang soko petang puluh kebangetan. Mas Wan, makanya berangkat Mas Wan, penting Mas Wan. Di Miftahul berangkat karena di sini kan hanya akidahnya saja. Kita sudah membahas tentang masalah sholat sunnah. Sebagian jemaah mungkin sudah 100 sholatnya, sebagian yang lain. Saya di WA, alhamdulillah Ustaz, saya sudah 100 rakaat. Gunung Sempu loh Pak. Gunung Sempu. Ada yang WA ke saya? 100 kurang. Ibu-ibu Pak Taufan WA ke saya. Alhamdulillah Ustaz, hari ini sudah genap 100. Masya Allah. Masya Allah. Jadi harusnya begitu. Harusnya begitu. Minimal petang puluh ditambah duha wolus petang puluh wolu, ditambah suruk misalnya 2 udah 50, ya kan? Salat mutlakoh yang lain 50 itu minimal lah. Tambah lagi. Jadi memang waktu kita waktu beramal hari ini, bukan waktu hisab. Jadi kan enggak melakukan amal juga enggak dihisab hari ini, enggak. Kan memang sekarang bukan waktu hisab, bukan yaumul hisab. Nanti akan ada yaumul hisab, enggak ada amal. Jadi kan udah enggak bisa merubah lagi. Wis rampung, tinggal dihitung. Subhanallah. Kemudian dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa hanya saja istirahat itu bagi yang diampuni dosanya. Itu tadi kenapa makruh? Karena istilah istirahat di kuburan itu bagi yang diampuni dosa-dosanya. Kalau nggak diampuni dosa-dosanya gempet. Dengan kalau baca kisah-kisah orang di dalam kubur, ada loh orang soleh yang masih kegempet karena kekeliruan kemaksiatannya. Orang soleh ini sudah soleh loh, padahal dia masih merasakan himpitan kuburannya. Oh subhanallah. Opo meneh orang soleh terus koyo opo gitu. Kemudian yang kedua, keinginan untuk mati karena takut terjadi fitnah dalam agamanya. Yang ini yang dibolehkan. Tadi yang saya katakan, nek aku urip wae malah dadi ora sembayang, nek aku urip wae malah dadi kafir, dipaksa oleh keluarga kudu dadi wong kafir,
nek ora kowe tak buang dadi deblek kowe. Misalnya seperti itu. Ya orang-orang LDI yang mengkafirkan umat muslim yang lain itu kalau mau keluar ya dikatakan murtad. Kemudian ancamannya apa? Kowe bakal dadi deblek begitu. Deblek itu apa? Dadi wong miskin, ora ndek kanca. Kan itu ancamannya. Nggih. Jadi kan lihat kesaksian-kesaksiannya sekarang di video udah banyak. Kalau saya udah tahu dulu lama. Kowe nek nganti metu dadi deblek kowe gitu kan. Oh, diancamnya gitu. Apalagi kalau dia kerja di sebuah tempat gitu. Kemudian yang berikutnya, keinginan untuk mati bagi siapa yang yakin dengan amalnya karena rindu bertemu Allah Azza wa Jalla. Hal ini dibolehkan juga dan dilakukan oleh banyak salaf. Jadi kalau jenengan sudah yakin, ini pertanyaannya Pak, siapa namanya Pak kemarin Pak di Gunung Sempu? Yang suka nanya Pak, siapa namanya? Iya. Beliau nanya, Ustadz, untuk tahu bahwa saya sudah yakin dengan amal soleh saya bagaimana? Sayangnya kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa tahu. Kecuali dengan orang yang sudah soleh, yakin banget, suci dengan suci dari walinya Allah, itu boleh. Dan ini dilakukan para salaf. Saya bacakan contohnya ini. Abu Darda berkata, saya ingin mati karena merindukan Tuhanku. Ini kalimatnya seperti itu. Abu Darda, jangan tahu Abu Darda siapa nih? Abu Darda ini ibadah kan di stop. Abu Darda. Ini kita kan ibadah kudu didorong. Abu Darda itu ibadah kan di stop. Datanglah seorang sahabat yang lain, siapa namanya yang dari mantan orang Yahudi itu, datang ke rumahnya dia. Bojone takoni bojomu, kowe koyo ngono, kok koyo ngono. Maksudnya kenapa? Lusuh, penampilannya enggak menarik. Kata dia, koncomu kae lho, wis ora butuh karo aku. Jadi koyo ngono-ngono wis ora pengin Mas Awan. Saking oke ibadah gitu. Jadi itu dianggap ibadah ringan mungkin yang begitu. Jadi dia udah nggak berminat lagi sama istrinya. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, oh ngono ya, lihat aja ini gitu. Malam hari jenengan sare di situ sare ke Salman Al-Farisi. Enggak, saya nggak mau tidur. Kamu tidur. Jadi wong iki ora gelem turu salat wae. Sepanjang malam salat Abu Darda itu. Maka kemudian tidur. Tidur. Kemudian ketika di tengah-tengah waktu bangun si sama Abu Darda itu, si Salman Al-Farisi jagain, turu, nah di ujung malam baru bangun, sholat malam bareng. Udah toh, sholat subuh, habis itu pagi-pagi monggo jenengan sarapan, dikasih sarapan sama Abu Darda ke Salman Al-Farisi. Aku ora sarapan, nek kowe ora sarapan. Jadi ini orang puasa terus banyak banget puasanya intinya lah. Abu Darda ini. Akhirnya mengatakan sesungguhnya Allah punya hak, sesungguhnya dirimu punya hak, sesungguhnya keluargamu punya hak, sesungguhnya istrimu punya hak. Jadi wong soleh buat koyo ngono ku ya keliru. Itu jenenge ora alim. Tapi ini Abu Darda ya, orang hebat sekali. Ya, ini yang ingin mau saya gambarkan dengan itu, nek awake dhewe ibadah kudu dorong-dorong, nek dhewe ibadah nganti di stop maksudnya. Nah, ini kata-katanya apa? Saya ingin mati karena merindukan Tuhanku. Nek dhewe ngomong kaya ngono-ngono pantes ngono. Nek awake dhewe, saya ingin mati karena rindu Tuhanku. Tenan gitu. Langsung lewat gitu ya. Kemudian Ambasah Al-Khulani berkata, orang sebelum kalian lebih menyukai bertemu Allah daripada manisnya madu. Maksudnya orang sebelum kalian itu lebih cinta mati dibandingkan manisnya madu. Ya sekali lagi ini orang-orang hebat yang mengatakan seperti ini. Kita kayaknya ya masih jauh. Sebagian dari mereka berkata, telah lama kerinduanku kepadamu, maka segerakanlah kedatanganku kepadamu. Wis rindu banget oleh Gusti Allah. Tapi ini ucapan Mbak mertua saya juga. Ya sudah, pengen kepaham gitu. Greget saya dengarnya itu. Dan sebagian yang lain berkata, jiwaku, nah ini penting nih. Saya tutup dengan ini nih. Ini kayaknya kebanyakan kita ini. Dan jiwaku tidak nyaman dengan kematian. Ya enggak, dengan secara asal kan begitu. Nek kon mati saya ini dengan nyaman enggak? Enggak nyaman lah, ya kan? Jiwaku tidak nyaman dengan kematian kecuali apabila saya ingat akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sungguh pada saat itu saya rindu kepada kematian seperti rindunya seorang yang sangat dahaga di hari yang panas membakar kepada air yang dingin menyejukkan. Orang soleh di dunia secara umum
Ini saya katakan ke jenengan, ini rahasia tapi rahasia umum insya Allah. Orang soleh secara umum di dunia itu seperti gambaran seperti ini. Dahaga di hari yang panas membakar, rindunya terhadap air yang menyejukkan. Ingat ya, ini kalimat ini jangan pegangin betul. Secara asal orang soleh itu begitu hidupnya. Kenapa? Wong diwai sugih yo sugih janjane mung titipan sing dinggo ngake sakake wong. Kita tetap sedikit kan? Iya enggak? Coba Mas Awan, kepeksonnya sugih sekali lagi Mas Awan lah kalau bisa sugih. Kepeksonnya sugih Mas Awan. Duitnya buat terang bangkoke banget Mas Awan. Bukankah jenengan sudah ngaji bahwa kebermanfaatan atas harta itu untuk sebanyak-banyaknya orang? Ya enggak Mas Awan? Sepakat enggak Mas Awan? Karena jenengan sugih tenan loh, jangan lali loh Mas loh. Bu jenengan bu anak jenengan sugih ingat kalimat ini. Berarti kita kan menahan diri untuk diri kita, ya enggak? Hasrat manusia haus, pengen sini kan begitu, secara hasrat, ya enggak? Orang soleh pun sama. Kalau ditanya Ustadz Wahid pengen mobil yang bagus, pengen saya, pengen, jangan dikira tidak. Apalagi saya memang suka dengan mobil itu. Dijemput pakai mobil bagus itu, lewat jalan yang enggak gerong-gerong, orang kroso gitu, kudunya aku duwe koyo ngene gitu. Saya bilang sama istri sampai ke rumah, Mi, ya Allah, Mi, memang nggak boleh kita tuh naik mobil yang lebih bagus, itu nggak boleh. Kenapa? Mobilnya dewi itu rasanya jadi karu-karuan. Nah itu keinginan itu kan ada di setiap kita. Sisi yang lain, jangan mungkin pengen mau ayumen, Mas Awan, pengen mau ayumen apa? Aku kok rasanya kurang pol di istri yang pertama, nanti istri yang kedua, sing ayumen. Itu ada keinginan-keinginan seperti misalnya. Itu hanya contoh saja. Nah, maka seperti dahaganya orang yang sedemikian dahsyat, maka demikianlah orang soleh itu ketika ingin bertemu Allah, kerinduannya begitu. Kenapa? Karena dia ingin segera kehilangan keruwetan dunia. Ya enggak? Rohatan li fi kulli syarr, kata Rasulullah. Ya Allah, jadikan kematian saya istirahat dari keruwetan dunia. Jadi bagi orang muslim itu dunia itu memang ruwet. Memang. Diwai duit oke, kon go ibadah. Diwai tenaga bagus, kon go ibadah. Kan gitu. Bukan untuk enak-enakan gitu maksudnya itu. Buat orang muslim dunia itu seperti penjara. Maka kerinduan terhadap kematian itu sedemikian. Makanya kita katakan jiwaku sesungguhnya tidak nyaman dengan kematian, kecuali secara asal kan kita juga nyaman dengan mendengar kematian. Mbok saya juga sama. Tapi ketika ingat, ya Allah saya akan bertemu denganmu, yang dengan itu seluruhnya akan selesai, itu rasanya itu ya rindu betul. Ada nggak rasa seperti itu? Saya kadang setelah hijrah itu saya merasakan, ya Allah, ingin punya tempat tinggal saja yang layak. Saya kadang ada, ya Allah. Kadang kan begitu. Ya tapi kita sama istri diskusi lah, ini di dunia selesai. Ada kekhawatiran di ayat yang lain tentang kekhawatirkan meninggalkan generasi yang dalam kemiskinan, juga ada perasaan sebagai manusia. Tapi itu kita bisa antisipasi dengan berbuat amal soleh yang banyak, insya Allah. Masing-masing dengan rezekinya masing-masing. Nah itu untuk hari ini panjang sekali, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.